Ayahku adalah dewa perang. Bab 697. Ia menjerit seperti bayi yang sudah lama tidak diberi makan. Kian-kian mencibir, dan dengan jentikan tangannya, kedua pisau terbang itu kembali ke tangannya. Hanya orang asli Gunung Suci yang berteriak dan menjerit. Tiba-tiba, suara yang sangat tidak menyenangkan terdengar dari samping. Paman Gunung Suci, mengapa kamu menutup telinga dan berteriak? Itu tidak pantas. Kami sudah cukup banyak menemui hal-hal buruk, apakah kamu masih ingin membuat kami lebih sengsara? Pembicaranya berusia sekitar 50 tahun, dengan janggut lebat, yang membuatnya tampak sangat kuat. Tentu saja dia juga seorang pendeta Tao. Identitasnya tidak sederhana. Dia adalah wakil kepala sekolah pertama dari Sekte Longhu, Master Tunyun, dan murid tertua dari kepala sekolah Master Shanghai. Guru Gunung Suci melolong, tidakkah kamu melihat bahwa telingaku dipotong? Telingaku dipotong oleh dua pisau terbang. Jika telingamu dipotong oleh pisau terbang, bukankah kamu akan berteriak seperti ini? Tuan Tunyun memiringkan kepalanya dan melihat dengan cermat apa yang dia tutupi di bawah tangannya. Wakil kepala sekolah lainnya, termasuk semua pendeta Tao yang mengikuti, melihat ke sana dengan cermat. Lalu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Guru Gunung Suci berteriak dengan sedih, telinga pamanmu telah dipotong, dan kamu masih tertawa. Kamu tertawa seperti hantu. Tuan Tunyun berteriak dengan marah, Paman Tuan, bolehkah saya meminta Anda untuk lebih berhati-hati? Siapa bilang telinga Anda dipotong? Bukankah masih tumbuh di kepala Anda? Paling banyak, ada sedikit darah, hanya sedikit darah. Kamu bahkan tidak bisa menahan rasa sakit sekecil ini dan merasa telingamu seperti terpotong, kan? Dia mengatakannya dengan sangat kesal. Sungguh disayangkan memiliki paman yang hanya bisa meramal nasib dan bermain-main dengan uang. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Guru Gunung Suci merasa malu dengan tawa itu. Dia melepaskan tangannya dan menarik telinganya dengan keras. Dia berteriak tidak yakin, apakah kamu buta? Dua pisau terbang tiba-tiba datang sekarang. Mereka sangat tajam. Jelas-jelas mereka memotong telingaku. Jika kamu tidak percaya, lihat itu. Dia menarik dan menarik. Rasanya salah. Telinganya tidak bisa dicabut betapapun kerasnya ditarik. Telinganya masih menempel dengan baik dan kuat di kepalanya. Itu hanya dua luka kecil. Pembukaannya kebetulan ada pembuluh kapiler, sehingga darah yang keluar lebih banyak. Tapi cedera ini adalah sesuatu yang tidak dianggap serius oleh seseorang. Tiba-tiba, Guru Gunung Suci merasa malu. Dia menoleh tiba-tiba, menatap tajam ke arah Kian-Kian. Dasar gadis sialan, beraninya kamu bermain-main denganku. Kemudian dia segera berbalik, mengangkat pantatnya yang masih berlumuran darah ke arah Tuan Tunyun, melontarkan tuduhan berdarah dan penuh air mata, dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di kaki gunung tadi. Qiu Dabiao tidak membuang waktu untuk membantu, dan juga menceritakan kisahnya sendiri. Mendengar ini, wajah Tuan Tunyun dan wakil kepala lainnya menunjukkan keserakahan. Mereka tidak peduli tentang paman Gunung Suci dan dengan cepat melihat ke arah Qiu Dabiao. Suara Tuan Tunyun sedikit bergetar, ahem. Tuan muda Qiu ini, apakah Anda benar-benar bersedia memberikan 100 juta sebagai uang dupa untuk Sekte Naga dan Harimau kita? Ini benar-benar pria dan wanita yang baik. Orang yang sangat beriman. Tuan kehidupan tanpa batas. Dia juga menyatukan tangannya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Qiu Dabiao. 7 wakil kepala lainnya juga mengatupkan tangan dan membungkuk ke arah Qiu Dabiao. Tuan kehidupan tanpa batas. Ini seperti menyembah dewa kekayaan. Qiu Dabiao tiba-tiba merasa segar. Dia tiba-tiba membusungkan dadanya dan melambaikan tangannya. Wakil guru, tentu saja saya tidak akan bercanda. Selama Anda bisa melindungi saya sampai ayah saya membawa cukup orang untuk menerima saya kembali, maka saya dijamin mendapat 100 juta. Hidupku tak ternilai harganya. Siapa yang memberitahuku bahwa aku adalah anggota keluarga Qiu di ibu kota provinsi? Aku tidak bisa dibandingkan dengan beberapa kucing dan anjing. Kehidupan orang biasa tercela. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Guan Qianjun secara sengaja atau tidak sengaja. Momentum itu bisa menelan gunung dan sungai begitu saja. Master Tunyun tertawa dan melambaikan tangannya, ini sama sekali tidak masalah. Jangan khawatir, 4 sekte utama kita memiliki perjanjian dengan aliansi dunia bawah. Siapapun di markas Sandman, selama kita ingin melindungi siapapun, tidak ada seorang pun di dunia bawah tanah, termasuk 4 raja surgawi, yang bisa bergerak. Tentu saja, jika orang ini meninggalkan yurisdiksi terkait, tidak akan ada apa-apa bagi kita. Wajah Qiu Dabiao penuh kegembiraan dan dia mengangguk berulang kali.
Jangan khawatir, wakil kepala sekolah, saya akan tinggal di sini di Gunung Longhu sampai ayah saya datang menjemput saya. Selama Anda dapat memastikan keselamatan saya di Tanah Guibao, Raja Weitian tidak akan melakukan apapun terhadap saya. 100 juta. Segera setelah ayahku datang ke tanah berharga itu, dia akan menyerahkannya kepadamu. Aku menelepon ayahku ketika aku mendaki gunung dan mengatakan kepadanya, pertama, bahwa dia akan segera mengirimkan orang-orang kuat dan tuan untuk melindungiku. Kedua, dia akan menyiapkan uang tunai 100 juta. Mendengar hal ini, wakil kepala sekolah semakin gembira dan terus mengiyakan. 100 juta. Bagi wakil pelatih kepala, itu juga merupakan jumlah uang yang sangat besar. Saat ini, suara teredam datang dari samping. Hei, apa kamu begitu fokus pada uang hingga melupakan aku? Bokongku masih sakit. Aku pamanmu. Pamanmu diintimidasi oleh sepasang ayah dan anak bajingan, bukankah kamu membantuku? Orang yang mengatakan ini tidak lain adalah guru Gunung Suci. Awalnya dia mengeluh tanpa henti di sana. Alhasil, keponakan-keponakan ini benar-benar tertarik dengan uang 100 juta tersebut. Ini membuatnya sangat marah. Mungkinkah cedera pantat paman guru tidak sebanding dengan 100 juta itu? Tentu saja dia tidak berani menanyakan hal ini. Pertanyaan ini, semua keponakan ini akan mengejeknya. Meskipun Master Sengshan adalah murid Master Senghai, dia tidak terlalu berpengaruh di mata keponakan-keponakan ini dan bahkan pendeta Tao lainnya, karena dia malas dan tidak belajar sihir, tetapi hanya mempelajari ramalan yang paling sederhana. Selalu menyelinap dan menculik di kaki gunung. Dia juga menghasilkan banyak uang setiap hari dengan membuat heksagram, dan dia dipenuhi dengan minyak dan air, dan dia tidak memberikan poin apapun pada ajarannya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah paman utama. Tuan Tunyun terbatuk 2 kali dan memandang Tuan Sengshan dengan tulus. Paman, siapa yang begitu berani? Katakan segera padaku dan aku akan menemukan seseorang untuk menghukumnya dengan berat. Tuan Sengshan tiba-tiba menoleh dan menunjuk tajam ke arah Guan Qianjun. Itu dia. Putrinya yang menggunakan 2 pisau lempar untuk membuat 2 lubang di pantatku. Oh, itu pasti telah memotong seluruh tulangku. Aku merasa sakit sekarang. Saya tidak akan bisa duduk diam setidaknya selama 10,5 hari. Guan Qianjun berkata dengan serius, seharusnya lebih dari 10,5 bulan. Kamu sudah sedikit kelelahan. Lagi pula, pisau terbang putriku cukup panjang, jadi itu akan memakan waktu 1,5 tahun. Aku hanya bisa tidur tengkurap. Ini sangat berat bagimu. Meskipun dia mengatakan ini, tidak ada simpati di wajahnya, hanya ejekan. Segera, semua pendeta Tao dan wakil kepala sekolah yang hadir mulai berteriak dan mengutuk. Seorang wakil kepala sekolah menunjuk ke arahnya dan berteriak dengan keras, "Dari mana asalmu, bocah sombong ini? Apakah kamu tidak tahu reputasi Sekte Naga dan Harimau kita? Apakah Sekte Naga dan Harimau adalah sesuatu yang dapat kamu lakukan sesukamu? Aku akan menggunakan jimat petir 5 harimau sekarang untuk meledakkan pantatmu hingga berkeping-keping dan meledakkannya menjadi bola minuman bersoda. Mari kita lihat betapa bangganya dirimu." Kemudian dia mengeluarkan selembar kertas jimat, berwarna merah, dengan gambar petir di atasnya, yang terlihat cukup mendominasi. Setelah melihatnya, guru Gunung Suci sangat gembira dan matanya bersinar. Bab 698. Oke. Paisan, kamu sangat hebat. Ya, kamu bisa menggunakan jimat petir 5 harimau untuk segera memotong pantatnya. Ini jauh lebih baik dari yang kukira, memotong seluruh pantatnya dengan pisau. Tiup bolanya untukku. Di akhir kalimat, dia begitu kejam hingga dewa perang tertinggi sangat marah. Sangat marah. Sungguh tidak masuk akal. Anda ingin menghancurkan semua bola saya. Ini sungguh tak tertahankan. Dia hendak berbicara dengan dingin, tetapi Qiu Dabiao berbicara lebih dulu. Tuan yang terhormat. Wakil pemimpin, Anda tidak tahu betapa sombongnya orang bernama Guan ini. Dia mengatakan sebelumnya bahwa Sekte Harimau Naga berada dalam bencana berdarah, dan dia ingin seluruh Sekte Longfu gemetar di kakinya. Sepertinya dia adalah dewa, luar biasa. Dia mengatakan apa yang Guan Qianjun katakan tadi dengan jelas dan penuh hiasan. Dia bahkan menari sambil berbicara dan menatap Guan Qianjun dengan wajah bangga dan kejam. Benar saja, ketika dia mengatakan ini, 7 wakil kepala sekolah dan semua pendeta Tao menjadi marah dan menatap Guan Qianjun dengan mata yang sangat tajam, ingin memakannya hidup-hidup. Berbicara tentang 9 wakil kepala Sekte Naga dan Harimau, mereka adalah Tunyun, Tuu, Tengyun, Jiao, Pegunungan Pengungsi, Lautan Terbalik,
Fan Jiang, serta Dewa Surgawi dan Dewa Bumi yang dibunuh oleh Guan Qianjun. Tuan Teng Yun menunjuk dengan dingin ke arah Guan Qianjun. Kamu sangat berani. Kamu tidak hanya menyakiti guru gunung suci kami, tetapi kamu juga berani mengucapkan kata-kata arogan. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membiarkan seluruh sekte harimau naga kami merangkak di bawah kakimu? Kemampuan apa yang kamu miliki untuk mengatakan bahwa sekte harimau naga kita sedang menghadapi bencana berdarah? Jika kamu tidak memberitahuku dengan benar, aku akan menghajarmu sampai titik hitam dan menahanmu di sini selama sisa hidupmu. Potong kakimu sehingga kamu hanya bisa merangkak dengan dua tangan, merangkak di tanah dengan sapu dan menyapu lantai kuil Tao kita. Kata-kata ini juga bisa dikatakan sangat kejam. Mendengar ini, orang yang paling bahagia bukanlah Master Sengshan, tapi Qiu Dabiao. Dia memandang Guan Qianjun sambil tersenyum, wajahnya penuh kebencian. Apakah kamu mendengar itu? Kamu sudah selesai. Kamu berani menghina sekte harimau naga seperti ini, tapi kamu tidak menganggap serius semua orang sungguhan. Sekarang, kamu akan dipukuli lebih buruk dari babi. Kamu akan memanggilku kakek Qiu dalam ribuan kata nanti. Dan kamu akan menjadi seperti anjing. Panjat seluruh kubah emas 10 atau 8 kali untuk melihat apakah Anda yakin. Tuan Tunyun menatap Guan Qianjun dengan senyuman dingin. Guan, kan? Bagus sekali. Tampaknya sekte harimau naga kita benar-benar mendapat masalah dengan Guan. Sebelumnya, seseorang bernama Guan juga melukai para wakil kepala sekolah kita yang ke-8 dan ke-9. Sekarang, orang lain bernama Guan datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Mungkinkah kalian yang bernama Guan semua mengira sekte harimau naga kami terbuat dari lumpur dan bisa digosok sesukamu? Cepat berlutut dan mohon ampun. Apapun yang diminta pamanku, Tuan Sengshan, kamu akan melakukannya dan biarkan dia melampiaskan amarahnya, jika tidak. Nama keluargamu adalah Guan. Mulai sekarang, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Aku akan benar-benar mematahkan kakimu dan membuatmu terbaring di sini seumur hidupmu, menyapu lantai seperti anjing setiap hari. Guan Qianjun mencibir, niat membunuh dan kemarahan muncul. Pada saat ini, wakil kepala sekolah lainnya semuanya mengutuk, mengatakan bahwa mereka ingin membunuh orang bernama Guan ini terlebih dahulu untuk menghangatkan semua orang, dan kemudian menyerang kota Yunhai nanti. Pergi dan bunuh orang lain bernama Guan. Hal ini diucapkan dengan sangat marah. Qian berkata dengan suara jahat, "Huff, tidak perlu berperang ke kota Yunhai, karena kita sudah ada di sini." Kedua orang yang bermarga Guan itu adalah orang yang sama, dan mereka berdua adalah ayahku. Ayahku adalah orang yang membunuh makhluk-makhluk yang baru saja kamu sebutkan. Sekarang, ayahku dan aku sangat kuat sehingga kami datang ke Sekte Naga dan Harimau untuk menjaga kalian semua. Ini juga menyelamatkanmu dari berlari ke lautan awan. Bukankah kami memperhatikanmu? Saat dia berbicara, dia terkikik lagi, dan tawa yang jelas ini penuh dengan semangat yang tinggi. Bahkan, itu juga mengeluarkan aura yang sangat jahat. Ketika para pendeta tahu mendengar ini, mereka tercengang. Master Teng Yun mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Kamu adalah orang-orang bermarga Guan di kota Yunhai. Jadi, kamu adalah Guan Qianjun. Kamu benar-benar berani datang ke Sekte Naga dan Harimauku untuk memamerkan kekuatanmu. Ini tidak mungkin. Jika orang normal melukai dua wakil ketua Sekte Naga dan Harimau kita dengan serius, dia seharusnya tahu bahwa dia akan menanggung kemarahan besar dari Sekte Harimau Naga. Mereka mungkin sudah melarikan diri sampai ke ujung bumi. Bagaimana mereka bisa datang ke sini lagi? Percaya atau tidak? Dia memandang wakil kepala sekolah dan pendeta Tao lainnya di sekitarnya. Semua orang menggelengkan kepala dan tidak percaya ada orang bodoh di dunia ini. Sekalipun Anda memiliki keterampilan yang kuat dan mengalahkan dua wakil master, Anda harus tahu bahwa itu masih jauh dari mampu bersaing dengan Jenderal Naga dan Harimau. Anda tahu, Sekte Harimau Naga adalah salah satu dari 4 sekte besar, penuh kekuatan. Tuan Gunung Suci tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Sambil tertawa, dia menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak mungkin. Anak ini datang ke Sekte Naga dan Harimau kami bersama putrinya untuk bermain. Saat dia melihatku meramal, dia tidak yakin dan menantang otoritasku. Orang yang buta sekali. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang melukai kedua keponakanku dengan serius? Sepertinya setelah mendengar apa yang baru saja kita katakan, aku ingin memamerkan kekuatanku dan memamerkan kekuatanku. Kamu benar-benar bajingan yang tidak mengetahui batas langit dan bumi. Qiu Dabiao mengangguk, Tuan Sengshan benar. Baik ayah maupun anak perempuannya ceroboh.
Mereka berbicara bahwa yang ingin mereka lakukan hanyalah membunuh dua wakil pemimpin. Saya akan memenggal kepala saya dan mengepel mereka. Setelah mengatakan ini, wakil kepala sekolah menghela nafas lega. Bagaimanapun, mereka masih mengasah pisaunya dan ingin membalas dendam pada Guan Qianjun, tapi dia mendatangi mereka sendirian. Ini terlalu tidak ilmiah dan tidak normal, dan pasti akan membuat takut orang. Apa yang Guru Sengshan dan Qiu Dabiao katakan masuk akal. Tuan Tunyun menunjuk ke arah Guan Qianjun dan tersenyum dingin. Kamu benar-benar berpikir kamu memiliki terlalu banyak kepala di lehermu, bukan? Apakah kamu ingin aku memotong satu kepala dan melihat apakah kepala lainnya akan tumbuh kembali? Tuan Tunyun tertawa keras, mungkin dia benar-benar berpikir jika kepalanya dipenggal, kepala lainnya akan tumbuh kembali, jadi dia begitu sombong dan berani berpura-pura menjadi Guan Qianjun. Apakah kamu berpura-pura atau tidak, kamu akan mati. Dao Hai Zhenren menggelengkan kepalanya dengan rasa jijik yang tak ada habisnya. Jika itu Guan Qianjun, kurasa setidaknya diperlukan 3 wakil kepala sekolah untuk menjatuhkannya. Hanya kamu dan murid tertuaku yang bisa melakukannya. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Seorang pria berusia 40-an berjalan keluar dari belakangnya. Meskipun dia tampak seperti Wu Dalang, wajahnya agak bersinar. Dia menatap Guan Qianjun dan tersenyum dingin, kamu berani berpura-pura mengalahkan Paman Tuan Surgawi dan Paman Tuan Duniawi saya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, seperti yang dikatakan paman tertentu tadi, biarkan aku hangat bersamamu dulu. Tuan paman dan saudara laki-laki, tolong perhatikan dan lihat bagaimana saya, Zhan Ye Zhenren, akan menghancurkan seluruh tubuhnya berkeping-keping. Saya juga telah berlatih jimat petir 6 harimau, yang lebih kuat daripada jimat petir 5 harimau. Nak, kamu ditakdirkan untuk mati. Lalu dia terus menjabat tangannya. Tiba-tiba, seperti sihir, beberapa kertas jimat yang ditutupi petir muncul. Kelihatannya sangat kuat dan menakutkan. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya dengan ekspresi lucu di wajahnya, menatapnya seolah dia badut. Kemudian, dia melihat ketujuh wakil kepala. Dia nyaring dan kuat. Saya, seperti yang dikatakan putri saya, adalah Guan Qianjun dari kota Yunhai. Aku membunuh anggota Sekte Naga dan Harimaumu di langit dan bumi. Kamu berani sekali. Kamu berani menggunakan jimat 10.000 racun untuk menyakiti putriku, menyebabkan dia hampir mati. Jadi, aku tidak hanya memotong anggota tubuhnya, aku juga membawa putriku bersamaku. Kemarilah untuk meminta penjelasan. Jika Sekte Naga dan Harimau mengakui kesalahan mereka kepada kami, ayah dan anak, aku mungkin akan bersikap lunak dan membiarkanmu pergi, tapi jika kamu harus membalaskan dendam langit dan bumi, jangan salahkan aku, Guan Qianjun, karena bersikap kasar. Hancurkan Sekte Harimau Naga ini hingga rata dengan tanah. Bagiku, ini sesederhana tamparan di wajah. Bersambung.